Energi listrik sangat penting dalam kehidupan manusia modern. Listrik digunakan untuk penerangan, menjalankan alat elektronik, industri, transportasi, dan komunikasi. Tanpa listrik, aktivitas sehari-hari akan terhambat, termasuk kegiatan belajar, bekerja, dan pelayanan kesehatan. Listrik juga mendorong kemajuan teknologi dan ekonomi suatu negara. Indonesia memiliki 253 pembangkit listrik tenaga uap atau yang disebut PLTU yang tersebar di berbagai wilayah. PLTU ini menghasilkan listrik dengan memanfaatkan energi kinetik dari uap yang dihasilkan oleh pembakaran batu bara atau bahan bakar lain. Salah satu contoh PLTU yang ada di Indonesia sebagai berikut. PLTU Suralaya. PLTU Suralaya terletak di Cilegon, Banten. Pembangkit ini memiliki kapasitas daya sekitar 4.025 MW yang terdiri di atas lahan seluas 150 hektar. Terdiri dari 8 unit pembangkit, PLTU ini menjadi salah satu penyumbang listrik terbesar di sistem Jawa Bali. PLTU Paiton. PLTU Paiton berada di Probolinggo, Jawa Timur. Total kapasitasnya mencapai sekitar 4.710 MW, mencakup lahan sekitar 150 hektar. PLTU ini dioperasikan oleh beberapa perusahaan termasuk PLN dan swasta, dan merupakan salah satu kompleks PLTU terbesar di Asia Tenggara. PLTU Tanjung B. Tanjung Jati B terletak di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dengan daya sekitar 2.640 MW dan luas lahan sekitar 80 hektar. PLTU ini menggunakan teknologi ultra superkritikal yang lebih efisien dan ramah lingkungan serta terhubung langsung ke sistem kelistrikan Jawa Bali. PLTU Indramayu. PLTU Indramayu berlokasi di Jawa Barat dengan kapasitas 1.000 MW dan luas area sekitar 85 hektar. PLTU ini penting untuk menopang pasokan listrik di wilayah Jawa Barat dan menggunakan teknologi Launok untuk mengurangi emisi berbahaya. PLTU Teluk Sirih. PLTU Teluk Sirih berada di Kota Padang, Sumatera Barat. PLTU ini memiliki daya sekitar 400 MW dan berdiri di atas lahan 50 hektar. PLTU ini membantu menyuplai listrik untuk wilayah Sumatera Barat dan meningkatkan resiko elektrifikasi di Sumatera bagian tengah. Proses kerja pembangkit listrik tenaga batubara. 1. Penggilingan batubara. Batubara yang dibawa ke PLTU digiling halus di dalam pulverizer untuk mempermudah pembakaran. 2. Pembakaran di boiler. Batubara halus dibakar di boiler dengan suplai udara atau oksigen. Hasil pembakaran menghasilkan panas yang sangat tinggi. 3. Pemanasan dan penguapan. Panas dari pembakaran digunakan untuk memanaskan air dalam pipa-pipa di sekitar boiler. Air berubah menjadi uap kering bertekanan tinggi. 4. Uap menggerakkan turbin. Uap panas dialirkan ke turbin uap. Tekanan uap memutar turbin menghasilkan energi mekanik atau putaran. 5. Energi mekanik ke listrik di generator. Turbin terhubung ke generator. Generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik. 6. Pendinginan uap. Uap yang telah melewati turbin dialirkan ke kondensor dan didinginkan menggunakan air, atau biasanya dari sungai atau laut. Uap dikondensasikan kembali menjadi air lalu dikembalikan ke boiler atau siklus tutup. 7. Pengolahan limbah dan emisi. Gas buangan dari cerobong melewati sistem penyaring atau seperti scrubber dan filter untuk mengurangi pencemaran udara. Abu biasa sisa pembakaran dikumpulkan dan dibuang atau dimanfaatkan. Distribusian mulai dari hulu pembangkit HAI, kemudian penyaluran saluran udara tegangan ekstra tinggi sulet 500 kV, saluran udara tegangan tinggi 150.000 volt, gardu induk jaringan tegangan menengah 20.000 volt, gardu distribusi 380 volt atau 220 volt. Kita mulai dari sisi hulu, yaitu pembangkitan listrik dibangkitkan oleh generator-generator listrik. Adalah alat yang memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik, biasanya dengan menggunakan induksi magnetik. Generator merupakan mesin dengan energi gerak mekanik yang kemudian mampu mengubah menjadi energi listrik atau elektrik. Ini ada berbagai macam sumber energi gerak dari generator, misalnya pembangkitan listrik tenaga air atau PLTA. Pada pembangkitan listrik tenaga air, generator dapat bergerak karena adanya tekanan dari air. Kemudian,
pembangkitan yang lainnya yaitu PLTU, PLTG, atau juga PLTD, 70 kilovolt. MH, dan masih banyak lagi yang lainnya. Setelah dibangkitkan listrik dikenakan tegangannya menjadi tersalurkan udara tegangan ekstra tinggi 500 kV, 150 kV dengan menggunakan transformator step up. Fungsi dinaikannya tegangan agar losis tegangan drag kemudian disalurkan melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi, saluran udara tegangan tinggi, atau juga bisa menggunakan di saluran kabel tegangan tinggi HAI. Dan perlu kita ketahui bahwa solet itu tegangannya 500 kV karena banyak sekali yang mengatakan atau menyamakan antara 150 kV 70 kV, padahal untuk 150 volt atau 70 volt disebutnya itu adalah saluran udara tegangan tinggi. Di sisi sutet penyaluran terdapat juga pelanggan kategorinya pelanggan besar yang disebut juga industri 4 atau 4 penyaluran sutet Soto 365 Juke Gardu. Induk dari gardu induk dengan diturunkan menggunakan transformator step down dari 500 kV khusus 50 kV 70 kV menjadi 20 kV atau 20.004 tegangan 20 volt ini atau 20 kV disalurkan kembali melalui saluran udara tegangan menengah dan juga saluran kabel tegangan menengah atau disebut juga jaringan tegangan menengah atau biasa disingkat JTM pada sisi atau disebut juga jaringan tengah pada sisi 20.000 volt atau 20 kV pun terdapat pelanggan tegangan menengah HAI penyaluran sisi jaringan tegangan menengah menuju ke HAI trafo distribusi atau transformator distribusi HAI dan diturunkan tegangannya dari 20.000 volt atau 20 kV menjadi 383 pasa dan 220 volt untuk satu pasang. Kemudian setelah berubah tegangannya disalurkan melalui jaringan tegangan rendah atau JTR. Dari JTR ini disambungkan ke rumah-rumah, ke ruko, ke tempat ibadah, perkantoran industri kecil, dan yang lainnya. Jadi jarak dari pembangkitan di sisi hulu ke hilir di sisi JTR bisa mencapai puluhan, ratusan, hingga ribuan kilometer melalui perbukitan, pendesaan, persawahan, dan perkantoran. Kelebihan batu bara ialah yang pertama, pasokan besar di seluruh dunia. Yang kedua, kepadatan energi tinggi. Yang ketiga, infrastruktur yang dibangun dan mapan. Yang keempat, manfaat ekonomi dan kesempatan kerja. Yang kelima, sumber energi yang relatif murah. Lalu kekurangan batu bara ialah yang pertama, dampak lingkungan dan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, resiko kesehatan akibat polusi. Yang ketiga, penambangan batu bara bisa berbahaya. Yang keempat, perusak habitat hutan dan ekosistem lokal.